Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Ya, kita bertemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara di mata kuliah MUKM, ya, manajemen usaha kecil dan menengah dengan topik bahasan yang berbeda. Ya, semoga untuk topik bahasan kali ini para mahasiswa masih tetap semangat ya, masih tetap semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan. Kita cari, kita belajar bersama tentang ilmu pengetahuan mengenai manajemen usaha kecil dan menengah. Baik, saya akan sharekan terlebih dahulu untuk materinya. Ini materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mengelola produksi. Ya, untuk memanajemen atau mengelola sebuah usaha kecil atau usaha menengah begitu sekali pengelolaan produksi yang baik. Seperti apa? Ya, ini untuk menu pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang nanti ada definisi dan fungsi manajemen produksi, ada tentang perencanaan fasilitas, ada pengaturan tata letak mesin produksi, kemudian ada menentukan tingkat produksi. Itu dia. Jadi ada empat bahasan. Yang pertama tentang definisi dan manfaat dari manajemen produksi. Definisi dan manfaatnya, apa sih definisinya manajemen produksi itu? Oke, sebelum ke definisi, ada beberapa hal yang sebaiknya kita pahami terlebih dahulu. Gitu ya. Ada 3 hal yang di sini saya tuliskan, ada produksi, ada produk, dan ada jasa. Jadi 3 istilah ini sebaiknya kita pahami terlebih dahulu. Apa itu produksi? Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian produk merupakan hasil dari kegiatan produksi yang memiliki sifat-sifat fisik dan kimiawi, serta ada jangka waktu antara saat diproduksi dengan saat produk tersebut dikonsumsi atau digunakan. Oke ya, hasil dari kegiatan produksi itu adalah produk. Prosesnya disebut dengan produksi gitu. Nah, yang ketiga, jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak memiliki sifat-sifat fisik dan kimiawi, serta tidak ada jangka waktu antara saat diproduksi dengan saat dikonsumsi. Ini dia ya. Jadi kalau jasa itu tidak ada sifat-sifat fisik dan kimiawinya. Oke, ini dia pengertian dasarnya. Ya, jadi start from here, berawal dari sini, maka kita akan buka untuk pembelajaran atau perkuliahan kita mengenai mengelola produksi. Bagaimana dengan manajemen produksi? Definisinya adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Itu ya. Ini dia. Jadi dinamakan produksi atau dinamakan produk tadi ya. Itu tidak hanya berupa barang saja, tapi juga bisa berupa jasa. Baik, berbicara tentang manfaat manajemen produksi, itu kita bisa melihat ada 4 fungsi yang jadi manfaat dari manajemen produksi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Jadi sebelum memproduksi suatu barang atau suatu jasa begitu ya, maka manajer produksi akan membuat perencanaan terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua tentang fungsi pengorganisasian. Ini mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Baik, kemudian yang ketiga adalah fungsi penggerakan. Mencakup kegiatan memotivasi karyawan, bagian produksi tentunya ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang keempat adalah fungsi kontrol, yakni mencakup kegiatan pengembangan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Nah, ini dia manfaatnya kalau kita menerapkan manajemen produksi itu ya di lini sektor produksi kita. Nah, ini dia untuk ukuran produktivitas kerja. Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi adalah produktivitas. Jelas, jadi yang diukur adalah produktivitasnya. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu produktivitas ya. Nilainya adalah berupa ukuran gitu. Secara umum produktivitas itu dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Produktivitas sama dengan keluaran dibagi dengan biaya. Nah, biayanya ini biaya apa saja? Yang masuk di dalam biaya ini ada biaya tenaga kerja misalnya, kemudian ditambah biaya mesin, dan ditambah biaya material. Saya akan berikan contohnya. Contoh pada perusahaan roti Nissin Biskuit pada tahun 2010 menghasilkan 280.000 kg roti kering. Perusahaan menggunakan input tenaga kerja 10.000 jam, di mana biayanya adalah per jamnya itu dihitung Rp6.000. Kemudian energi listriknya sebesar 8.000 kV ampere. Dengan biaya per kilovolt ampernya adalah Rp5.000 dan bahan baku 40.000 kg yang per kilogramnya ini dibiayai dengan harga Rp1.000 per kilogram. Maka ukuran produktivitasnya adalah 280.000 kg dibagi dengan jumlah biaya ya. Jadi ini kita hapus bilangan ribuannya begitu. Jadi ada 10 ini adalah 10.000 dikali 6.000 rupiah ya. 10 kali 6 ditambah dengan biaya yang kedua adalah biaya mesinnya atau biaya listriknya. Kalau di sini energi listriknya 8.000 kilovolt ampere, maka 8 dikali per kilovolt ampernya adalah Rp5.000. Jadi 8 kali 5 ditambah dengan 40.000 kilogram dikali dengan 1.000 per kilogram. Kita hilangkan ribuannya, dalam ribuan ya, berarti 40 kali 1. Dan totalnya adalah 2.000 per kilogram. Hasilnya, 2.000 per kilogram ini dalam juta rupiah. Per juta rupiah, gitu ya. Oke, ini adalah contoh mengukur produktivitas kerja pada perusahaan roti Nissin Biskuit, gitu. Baik, kita lanjutkan ke perencanaan fasilitas. Ternyata perencanaan fasilitas itu juga sangat penting dalam suatu pengelolaan produksi. Ya, mari kita buka bersama-sama. Pengertiannya, perencanaan fasilitas ini adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Gitu. Jadi kalau dalam kegiatan produksi tidak ada fasilitas, tidak ada perencanaan fasilitasnya juga, maka kemudian perusahaan ini akan memproduksi apa gitu ya. Kalau hanya bahan baku saja tidak ada alatnya, tidak ada fasilitasnya,
ya akan lama gitu. Mungkin bisa selesai tapi akan sangat lama sekali dan akhirnya tidak efektif dan tidak efisien gitu. Nah, ini dia tujuannya. Tujuan perencanaan fasilitas. Yang pertama adalah peningkatan pengadaan dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. Yang ketiga, meminimalkan investasi modal. Yang keempat adalah mempermudah pemeliharaan fasilitas. Dan yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Ini dia tujuan perencanaan fasilitas. Sedangkan untuk kegiatan fasilitas produksi, ini meliputi ada 6 kegiatan. Kegiatan perencanaan fasilitas produksi itu yang pertama, menetapkan jenis barang yang akan diproduksi. Jadi sebelum memproduksi sesuatu, manajer produksi sudah punya perencanaan dan menetapkan, oh saya akan memproduksi barang apa gitu ya. Misalnya tadi saya akan menetapkan produksi untuk kue kering. Kemudian yang kedua, menentukan proses produksi yang diperlukan. Oh, proses produksinya mau seperti apa nih? Ini yang harus benar-benar ditentukan oleh manajer produksi tentunya. Kemudian yang ketiga, menentukan hubungan antar departemen. Hubungannya apa ya antar departemen? Misalnya, oh di bidang produksi ini membutuhkan 10.000 tenaga kerja. Kalau begitu, berarti tenaga kerja ini akan disinkronkan, akan dihubungkan dengan manajer sumber daya manusia, atau manajer human resource, atau manajer personalia. Untuk apa? Gunanya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan departemennya. Ya, itu contoh saja ya. Yang keempat, menentukan kebutuhan ruangan untuk semua bagian dalam produksi. Ya, bagian produksi itu tidak hanya satu ruangan untuk produksi saja, tidak. Tapi seorang manajer produksi juga menentukan layout-nya tentang kebutuhan ruangan yang bisa digunakan oleh masing-masing bagian dalam sektor bidang produksi tersebut. Yang kelima, menyusun rencana fasilitas. Nah, kemudian yang dilakukan oleh manajer produksi adalah tentang rencana fasilitas yang dibutuhkan apa saja kira-kira, gitu. Dan yang keenam adalah pemeliharaan fasilitas. Jika sudah ada fasilitasnya, maka yang dilakukan adalah memelihara. Ya, dilakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada. Baik, itu adalah kegiatan fasilitas produksi. Perencanaan fasilitas produksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perencanaan lokasi. Tujuan perencanaan lokasi adalah untuk menentukan tempat pabrik atau perusahaan gitu ya, sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar, dengan biaya operasi yang murah dan memungkinkan perluasan di masa depan. Dilakukan ekspansi di masa depan itu sudah terancang sejak dini begitu. Penentuan lokasi pabrik perlu mempertimbangkan yang pertama mudah dijangkau oleh konsumen, yang kedua dekat dengan bahan baku, yang ketiga ketersediaan tenaga kerjanya, yang keempat ketersediaan tenaga listriknya, yang kelima adalah ketersediaan airnya, yang keenam adalah ketersediaan alat transportasinya, dan yang terakhir memungkinkan adanya ekspansi atau perluasan di masa yang akan datang. Oke, ini untuk perencanaan lokasi. Yang kedua, tentang perencanaan tata letaknya. Perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai kapasitas optimal dan biaya produksi yang paling ekonomis. Gitu ya. Ini dia, ada dua perencanaan dalam perencanaan fasilitas produksi. Nah, kalau tadi berbicara tentang tata letak begitu ya, penyusunan tata letak itu sebenarnya juga ada tujuannya.
ada 9 tujuan ya yang menjadi dasar penyusunan tata letak dalam perencanaan fasilitas produksi. Apa saja? Yang pertama adalah pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal. Jadi kalau tata letaknya sudah pas, maka pemanfaatannya pun juga bisa optimal. Katakanlah mesin yang digunakan bisa berurutan, atau ruangan produksi masing-masing bagian itu sudah berurutan, maka pemanfaatannya bisa secara optimal. Kemudian yang kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja paling minimum. Jika tata letaknya sudah sesuai, ya, sudah baik, maka jumlah tenaga kerjanya bisa diminimalisir. Yang imbasnya adalah bisa mengurangi jumlah biaya juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, aliran bahan baku dan produk yang lancar. Bahan baku dan produk akan baik, dikatakan baik, jika memang sudah sesuai dari first in, first out-nya. Barang yang pertama kali masuk itu adalah barang yang pertama kali juga keluar. Jadi tidak bisa kalau kita kemudian hari ini menggunakan bahan baku yang hari ini datang, padahal kemarin masih ada. Katakanlah gitu. Ini akan membuat terhambatnya aliran bahan baku jika kita tidak menyesuaikan dengan proses kedatangan dan keluarnya bahan baku. Kemudian yang keempat, dengan penyusunan tata letak itu kebutuhan persediaan menjadi rendah. Ya, karena kita sudah tahu oh berarti kalau berjalan seperti ini alurnya, maka kebutuhan persediaan harus ada sekian. Gitu ya. Jadi kebutuhannya rendah. Tidak lagi kita mengira-ira, oh berarti saya harus menimbun sekian gudang, begitu ya. Sehingga kita bisa meminimalisir jumlah persediaan dan bahan baku pun akan selalu fresh, gitu. Kemudian yang kelima, pemakaian ruang yang efisien. Ruangan jika sudah dibuat tata letaknya sedemikian rupa dengan baik, maka dikatakan bahwa ruangan tersebut bisa digunakan secara efisien. Kemudian yang keenam, ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan. Ruang geraknya bisa cukup, ya, tidak perlu lagi harus ke sana ke sini, tapi karena sudah berurutan, ada alurnya, begitu, maka ruang geraknya ya hanya cukup di sana saja. Kalaupun harus bergeser, itu tidak jauh letaknya, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, biaya produksi dan investasi yang rendah. Nah, ini dia produksi dan investasi yang rendah. Yang kedelapan, keselamatan kerja yang tinggi. Jika tata letak itu memang sudah disesuaikan sedemikian rupa, maka ini berarti manajer produksi beserta barangkali juga di personalia atau sumber daya manusia itu sudah juga mempertimbangkan tentang keselamatan kerjanya. Oke. Dan yang kesembilan, tujuan penyusunan tata letak itu adalah memunculkan suasana kerja yang menyenangkan. Ya, kalau suasana kerja menyenangkan, maka dimungkinkan hasil kerjanya pun bisa maksimal, bisa lebih optimal, gitu ya. Baik. Pengaturan tata letak mesin produksi sekarang. Ya, kalau tadi perencanaan tata letak fasilitas produksi, kalau ini tata letak mesin produksinya. Perlu jugakah diatur tata letaknya? Ya. Mengapa? Pengaturan tata letak mesin produksi. Oke, ini bahasan kita berbicara mengenai tata letak proses dan tata letak produknya. Ya, mesin produksi itu berarti kita sedang dalam keadaan proses dan memproduksi, gitu. Maka yang kita pikirkan adalah mengenai tata letak proses dan tata letak produknya. Oke, dari tata letak proses diartikan bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis
atau berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Cocok untuk perusahaan yang membuat produk bervariasi. Jadi variasi produknya itu akan jelas gitu ya jika tata letak prosesnya juga jelas. Keuntungan layout mesin untuk tata letak proses ini, yang pertama, pemanfaatan mesin yang tinggi. Jadi pemanfaatan mesinnya bisa maksimal. Kemudian memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna sehingga cepat mengikuti perubahan produk. Yang ketiga, investasinya rendah karena dapat mengurangi duplikasi mesin. Gitu. Dan yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil. Ada keuntungan, ada kelemahan. Nah, kelemahannya untuk tata letak proses ini, yang pertama pengawasan produksinya sulit, karena satu mesin bisa dipakai bermacam jenis produk. Kemudian yang kedua, waktu produksi per unitnya akan lebih lama. Karena tadi ya, produknya bervariasi. Kemudian yang ketiga, memerlukan skill yang tinggi. Jadi untuk produk A, katakanlah skillnya harus A. Untuk produk B, skillnya juga nanti berubah, harus yang B, begitu. Ya, jadi skillnya harus tinggi. Tidak dapat digunakan model ban berjalan. Oke, ini kelemahannya. Yang kedua, mengenai tata letak produk. Tata letak produk yaitu penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Cocok untuk perusahaan yang proses produksinya sudah distandarkan dan produksi massal dalam jumlah besar. Oke ya. Nah, keuntungannya sama seperti tadi tata letak proses, ada keuntungan dan ada kelemahan. Keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama, aliran material yang simpel dan langsung. Kemudian total waktu produksinya lebih cepat. Kebalikan ya tadi di tata letak proses. Kemudian lagi tidak memerlukan skill tenaga yang tinggi. Yang keempat, pengawasan prosesnya, produksinya ini menjadi lebih mudah dan dapat digunakan mesin otomatis. Dapat digunakan juga model ban berjalan. Oke. Namun kelemahannya yang pertama, kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. Jadi kalau satu bagian kok mesinnya mati, maka di bagian yang lain itu juga akan berhenti produksinya. Kemudian yang kedua, perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin. Jadi kalau ada desain produk yang berbeda atau produknya bervariasi, maka mesinnya pun tata letaknya juga harus dirubah. Ya, ini dia menimbulkan waktu yang lama jadinya ya. Memerlukan investasi yang besar dan karena proses monoton mengakibatkan kebosanan para personil. Oke ya. Ini mengenai pengaturan tata letak mesin produksi. Selanjutnya kita bicara tentang menentukan tingkat produksi. Salah satu keputusan penting dalam perusahaan adalah menentukan tingkat atau volume produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Tingkat produksi terlalu besar dibanding permintaan pasar dapat mengakibatkan pemborosan biaya seperti biaya penyimpanan, biaya modal, dan biaya kerusakan barang selama penyimpanan. Oke, tetapi tingkat produksi yang terlalu kecil dibanding permintaan juga mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dan hilangnya para pelanggan kita. Ya. Salah satu cara penentuan volume produksi adalah menggunakan model peramalan atau estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika, dan bisa juga dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli peramal. Peramal ilmiah tapi ya. Oke. Ya, itu tadi materi kita, dan kita sudah masuk dalam rangkuman
mengenai mengelola produksi atau manajemen produksi. Apa saja ringkasan kita pada perkuliahan kali ini? Ini dia, yang pertama, manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol di bidang produksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi adalah produktivitas. Produktivitas itu merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya itu diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang keempat, perencanaan fasilitas ya adalah menentukan aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Yang kelima, agar proses produksi berjalan lancar, maka tata letak mesin menjadi hal yang sangat penting. Model tata letak mesin dapat dibedakan menjadi dua, yakni model tata letak proses dan model tata letak produk. Dan yang terakhir, perusahaan haruslah menentukan volume produksi yang tepat agar tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kecil. Untuk itu diperlukan adanya perkiraan volume produksi yang dapat ditetapkan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Seperti tadi ya, kita sudah bahas untuk dua metode ini. Baik, para mahasiswa, itu tadi materi yang dapat saya berikan. Terima kasih sekali karena sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya, thank you for your kind attention. Barangkali kita akan bertemu lagi di materi-materi yang berikutnya. Dan untuk kesempatan kali ini, terima kasih juga karena sudah bersedia mampir ke channel saya, ya. Dan bagi kalian yang belum membunyikan lonceng, silakan bunyikan loncengnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga nanti ketika ada materi-materi baru yang saya unggah, kalian dengan cepat sudah mendapatkan notifikasi. Gitu ya. Baik, saya akan akhiri untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah fokus, sudah ikut belajar bersama. Silakan berkomentar di kolom komentar jika ada yang dirasa masih tidak dipahami atau saya ada salah dalam tutur kata, kemudian juga dalam hal memberikan informasi, silakan koreksi saya. Begitu, terima kasih sekali, terima kasih dan terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.